Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bros TV kembali mengudara. Tadi kita sudah menyaksikan bukan seremonial ya, dari awal pembukaan ada beberapa sambutan baik dari Ketua Pengwil, Ketua Pengda, kemudian dari anggota DPRD Bang ya. Ya. Anggota DPRD, kemudian dari Kadif Kesehatan. Kadin. Betul. Nah, kedua, Bros juga tadi sudah sedikit bincang-bincang dengan Gubernur Gubernur INI Jawa Barat, Ketua Pengwil Jabar, Pak Dr. Irfan. Haji Dr. Irfan. Ya. Nah, saat ini sekarang Bros TV berhadapan dengan yang punya wilayah, Pak Bupati nih, Bupati Kabupaten Bekasi. Bupati Notaris. Bupati Notaris, Ketua Pengda, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Bekasi, Ikatan Notaris Indonesia. Selamat siang. Bang Haji Abdul Wahab SH MKN. Bang, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini kan kalau kita lihat perjalanan pandemi, Iya. ini kan udah ulang tahun yang pertama, bahkan lebih ya. Tahun lewat ya. Udah ulang tahun, udah anniversary, udah anniversary, kemudian bahkan belakangan ini vaksin nasional sedang digencarkan oleh negara, tapi bertahap. Iya, betul. Tim kesehatan dulu, kemudian tim dari kalau nggak salah yang pelayanan umum Publik, ya. Publik. Nah, untuk notaris sendiri, merasa di kebelakangan tidak ketika vaksin ini kok tidak diduluin, karena kan berhadapan langsung dengan klien, Bang. Kalau ngelihat dari kondisi pandemi dulu deh saat ini, khususnya di Kabupaten Bekasi, gimana dari kacamata Abang sebagai Ketua Pengda? Pertama, selamat siang dan salam sehat. Salam kepada rekan-rekan profesi notaris di seluruh tanah air, bahwa betul di Kabupaten Bekasi siang hari ini tanggal 7 April 2021 Kabupaten Bekasi. Izin Bang, oke pemirsa, karena Gross TV dengan Bang Abdul Wahab dijaga jarak, boleh dong kita buka masker biar kelihatan wajah gantengnya. Nggak kelihatan, nah biar kelihatan ganteng. Izin ya, karena sudah jaga jarak tuh kan ganteng. Mohon izin. Karena udah jaga jarak. Kita udah prokes. Sudah cuci tangan, jaga. Lanjut Bang. Jadi kaitannya dengan situasi pandemik dan keadaan kita para notaris di Kabupaten Bekasi, kembali ke pertanyaan bahwa profesi notaris Bekasi adalah pelaksana terbawah di unit organisasi, di mana bahwa pengurus pusat Notaris Indonesia PPINI dan pengurus wilayah Jawa Barat, pengurus wilayah INI Jawa Barat juga sudah berkirim surat, sudah mengedarkan surat agar setiap Pengda setiap Pengda INI yang ada di Jabar ya, di Jawa Barat itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan COVID. Nah, berangkat dari sana bahwa pengurus daerah Kabupaten Bekasi juga sudah berkirim surat ke pemerintah daerah, CQ Dinas Kesehatan, dan juga kita dengan DPRD Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Hendra. Komisi 4 bidang apa sih Bang? Ya, Komisi 4. Komisi 4. Jadi di DPRD itu ada Komisi 4 yang membidangi masalah kesehatan. Oh, Komisi 4 itu kesehatan? Iya, kesehatan. Siap. Makanya hadir ya tadi? Makanya tadi ikut hadir, karena beliau baik DPRD maupun Dinkes selaku dari Pemda merasa bahwa profesi notaris ini merupakan bagian dari masyarakat, penunjang masyarakat dan penunjang pemerintah daerah. Ada unsur pelayanan publik. Jadi sebagaimana diketahui bahwa
profesi notaris ini di samping melayani publik juga dari kegiatannya seperti pembebasan lahan dan lain sebagainya dalam kaitannya dengan pelepasan hak itu berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi. Nah, jadi kami dari Pengda mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, CQ Dinas Kesehatan, dan juga DPRD khususnya Komisi 4 Kabupaten Bekasi yang telah ikut merespon atas surat dari Pengda yang merupakan pelaksanaan dari petunjuk pengurus pusat INI dan pengurus wilayah INI Jawa Barat. Nah, alhamdulillah tadi pagi sudah dibuka dan kita sudah suntik vaksinasi COVID-19. Yang pertama. Yang pertama. Nanti berarti ada yang kedua dong. Nanti kita sesuai dengan database dari para notaris di Kabupaten Bekasi. Tentu seiring dengan datangnya misalnya COVID tahap berikutnya, kita akan ajukan kembali untuk tahap 2. Ya. Mengalami kendala nggak sih Bang ketika mengajukan itu? Dalam artian kok apa nggak merasa di belakangin? Dalam artian gini, yang lain sudah, ini udah. Kenapa notaris-notaris kok baru belakangan ini mulai marak nih? Kemarin di Banten, ini di Jawa Barat, baru belakangan ini merasa di belakangin nggak sih sebagai pelayan publik untuk vaksin? Memang kita termasuk harap-harap cemas ya dengan pertanyaan kapan giliran notaris di Kabupaten Bekasi. Tapi setelah tadi mendapat penjelasan dari DPRD bahwa Bekasi ini termasuk zona merah, sehingga karena Bekasi ini merupakan penyangga daerah ibu kota, itu kan tadi kalau nggak salah ada sekitar 3, sekian juta warga Kabupaten Bekasi, sehingga ada prioritas terhadap siapa yang harus vaksin duluan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, oleh karena itu komunikasi dengan pemerintah daerah kita tetap berlanjut bahwa para notaris pun kapan mendapat giliran. Oleh karena itu kita mengirimkan surat kepada pemerintah daerah dan ikut dikawal oleh Komisi 4 DPRD, sehingga setelah 24 hari ya kita kirimkan surat, hampir sebulan. Karena memang kondisi di pemerintah daerah sendiri dari pelayanan dinas kesehatan itu sungguh luar biasa untuk vaksin, kemudian penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita notaris di samping kita di kantor menjaga prokes, itu hampirlah kantor-kantor notaris itu sama seperti dengan kantor pemerintah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat terhadap karyawan, baik terhadap yang WFH atau terhadap yang ada di kantor, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Makanya kita dengan sabar untuk Kabupaten Bekasi tetap prokes kesehatan yang tinggi sambil menunggu kapan kita disuntik. Walaupun cemas ya. Nah, di Kabupaten Bekasi alhamdulillah tidak didengar ada notaris yang sampai terpapar, sampai meninggal, tidak dengar. Kalau terpapar ada. Ya di mana aja pasti ada. Ya, pasti. Terpapar ada, tapi alhamdulillah bisa sehat kembali, pulih kembali. Ya. Bang, kalau dapat kalau bicara jumlah vaksin, kalau dari anggota kabupaten berapa, dapatnya berapa? Terus bagaimana dengan yang belum dapat jatah nih? Ya. Nah, memang kita untuk vaksin hari ini kita sudah dipublis di grup pengurus daerah INI Kabupaten Bekasi. Itu sejak hari Sabtu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hampir 5 hari. Seminggu lah ya. Ya. Memang kita dipublis siapa yang daftar duluan, dan kita minta porsi itu notaris dan staf. Ya, minimal stafnya 1 orang notaris. Kemudian kita sebenarnya sedari awal
ada info mendapat 400. Oh, banyak Ya, dong berarti. infonya gitu kan. Tapi karena situasi di pemerintahan juga pembagian ini sangat selektif, akhirnya kita turun menjadi 200. Oh, 200. Kalau anggota jumlahnya berapa, Bang? Untuk anggota notaris Kabupaten Bekasi itu 258. Nah, 258. Kalau ditambah anggota sama staf. sama staf aja kali 2 udah 500. berapa? Itu kalau murni notaris. Tapi kan pada umumnya notaris Bekasi dari 258 ini, notaris di Kabupaten Bekasi itu semuanya merangkap sebagai PPAT. PPAT. Oh, Jadi ada kemungkinan orang yang sudah disuntik di INI, di notaris, di Pemda INI, kemungkinan yang lain akan disuntik yang akan dilaksanakan oleh PPAT IPAT. berarti Nah. dari 258 itu kemungkinan bisa Bisa kurang. divaksin semua. Ah, Atau mungkin masih bisa, kurang? artinya cuma porsinya mungkin dari 258 itu ada yang ikut dia disuntik di grup notaris dan ada kemungkinan mereka ikut disuntik di grup IPAT. Berarti nggak Artinya enggak, maksudnya misalnya sekian persen ikut dibagi ya, notaris. dibagi gitu ya. Cuma pembagian resmi tidak ada. Cuma ini Tergantung dari secara personal. iya personal. Iya. Misalnya di grup notaris ada berapa. Kemudian mereka ada yang ikut grup IPAT misalnya ada berapa. Nah, justru orang yang tidak ikut notaris, sedang tidak ikut IPAT, mungkin Dari 3 jadi 5, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya, pakai hand sanitizer. Nah, berselancar di dunia maya, itu kan jadi bagian berselancar di dunia maya, baik di Instagram, di Facebook, di YouTube, itu kan sudah menjadi bagian dari apa sih kayak kehidupan sehari-hari notaris saat ini. Beda dengan dulu kan karena ada pertemuan, jadi nggak terlalu banyak fokus di Facebook. Dan kalau saat ini, nah kalau dari abang melihat perkembangan anggota khususnya di Jawa Barat ya, ketika melihat teman-teman berselancar di dunia maya. Intinya kan kalau tadi kan di medsos ya, media medsos segala macam itu kan suatu hal yang inovatif ya, perkembangan semua. Nah, untuk jatah sebenarnya tidak diatur ya, bahwa untuk ini notaris 100 itu dikembalikan kepada Pemdanya masing-masing. Oh gitu. Nah, Karena- kalau pemdanya lebih dari 400 anggotanya gitu gimana? Nah, maka itu tidak mungkin ada juga saya dengar kurang dari 100 juga ada. Jadi dikembalikan kepada porsi atau keadaan vaksin di pemerintah daerah itu sendiri, dikembalikan. Jadi Begitu. vaksin ini kan pembagiannya udah jelas, porsinya udah jelas. Kemudian dan kita juga dari sisi notaris Kabupaten Bekasi, kita dikembalikan kepada anggota. Siapa ingin yang segera vaksin gitu kan? Karena vaksin ini kan kebutuhan. Iya. Jadi sangat universal gitu loh. Betul. Jadi kecuali ya hampir semua lah orang yang memerlukan vaksin. Ya, betul. Gitu kan? Nah, cuma mekanisme pembagiannya dari Pemda dan organisasi nggak bisa kita memaksakan karena itu yang punya otoritas untuk pembagian itu dari Dinas pemerintah Kesehatan. daerah. Dinas Kesehatan ya. Ya, dan kita sudah bersyukur bahwa pemerintah daerah sudah memperhatikan surat yang kita layangkan kepada pemerintah daerah. Jadi kalau masalah kita di belakang kan enggak, masih banyak di belakang kita yang belum divaksin. Bener. Baik ASN itu masih banyak. Iya. Justru kita merasa berterima kasih kepada Dinas Kesehatan dan Pemda yang telah menerima. Kenapa? Karena kita juga itu seperti di awal bahwa profesi notaris ini Sebagai pelayan masyarakat. pelayan masyarakat. Iya, garda Dan terdepan. itu berkontribusi besar terhadap lalu lintas hukum maupun lalu lintas ekonomi. Berdampak nggak Bang? Ketika sebelum vaksin ini mulai marak ya? Iya. Dalam artian vaksin ini kan ditemukan belum lama. Iya. Kemudian pemerintah Indonesia mulai menyebarkan Vaksin, vaksin. Nah sebelumnya berdampak nggak kondisi pandemi khususnya di di Kabupaten Bekasi? Kasih. Dari kacamata Abang sebagai ketua Pemda, ya pasti kan ada anggota yang maaf tanda petik mengeluh dan sebagainya. Iya.
Jadi memang dengan adanya wabah COVID-19 ini, terus terang itu berdampak terhadap pekerjaan, pendapatan. Iya. Itu karena notaris ini kan otoritasnya sendiri, bekerja kantor sendiri, mendapatkan penghasilan sendiri, kemudian maju mundurnya atau ada tidaknya pekerjaan itu berkontribusi terhadap pendapatan notaris. Makanya di awal-awal pandemi, terus terang aja, kita di Kabupaten Bekasi dulu ada program bakti sosial. Baksos. Jadi baksos dari anggota notaris Kabupaten Bekasi, sumbangan dari rekan-rekan yang berkelebihan, yang berkecukupan, yang pekerjaannya lebih ya. Ya, untuk kita salurkan kepada anggota yang membutuhkan. Wow, keren. Atau di samping anggota juga kepada staf dari notaris itu sendiri. Kita tempo hari di awal-awal pandemi itu membuat sembako murah. Oke. Jadi misalnya sembako di luar itu harganya itu 500.000. Maka kita jual cuma 200.000. Wow. Keren. Jadi sebenarnya cuma mereka tetap beli harga 200.000, tapi isinya itu sebenarnya 500.000. Jadi orang nggak merasa tersinggung bahwa saya nggak mampu. Dikasih dikasih kan nggak mungkin. Akhirnya kita selektif. Alhamdulillah, terima kasih kepada para anggota notaris yang sudah seperti itu. Jadi kita sebenarnya nyumbang 300.000. Guyupnya itu kelihatan. Nah, itu ya yang kita pernah laksanakan. Guyup keluarganya seperti itu. Nah, ini makanya kalau begitu ada kesempatan untuk vaksin, kita dari pengurus daerah dengan segala cara, dengan segala tenaga, segala kemampuan yang ada, kita berkoordinasi untuk gimana anggota itu mendapat vaksin. Harapannya dengan kalau sudah divaksin, apakah nanti ke depan bisa minimal memperbaiki? Ya, karena kalau udah di samping kita prokes yang ketat dan kita sudah divaksin, yang notabene akan punya kekebalan tubuh, dia akan berani. Dia akan berani, dia akan tampil, dia lebih dengan apa pekerjaannya, dengan kantornya, dia berani bertatap muka dengan masyarakat, dan dia berani untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang lebih bagus. Pasti akan ada dampaknya, karena akan timbul keberanian dalam diri si notaris. Karena kita tidak menutup kemungkinan notaris juga dengan adanya pandemi ini ada mengatur siasat, misalnya bagaimana, apakah perlu ke kantor tiap hari, apakah misalnya 2 hari sekali, atau pas ada tanda tangan saja, itu kita siasati semua. Tapi mudah-mudahan dengan kita divaksin ini memberikan di samping kekebalan tubuh dalam dirinya, secara psikis memberikan dampak kekebalan terhadap notaris. Biar hadir ke untuk terus. Karena bagaimanapun pelayanan terhadap masyarakat itu membutuhkan notaris untuk berinteraksi. Karena fungsi notaris itu di samping pelayanan hukum juga mendidik masyarakat, memberi pelayanan hukum, memberi pencerahan hukum, memberi nasihat hukum yang sifatnya konsultasi dengan notaris. Nah, Bang, ini kan COVID sudah setahun. Ya. Kemudian kan kegiatan-kegiatan hampir di semua lini. Ya. Itu dari konvensional bergeser. Ya. Ke arah digitalisasi. Digital, betul. Seminar dulu tatap muka via Zoom. Kan gitu. Ada rapat-rapat dulu tatap muka via Zoom, digitalisasi. Nah, seandainya pekerjaan notaris itu bergeser ke arah digitalisasi, setuju nggak, Bang? Dalam artian kan tadi yang datang yang masih ragu mau ke kantor kan bisa dikerjakan secara digitalisasi. Saya sih secara pribadi sering menggunakan digital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya kita by phone, kita by video call gitu kan. Saya sering, tapi itu sebatas konsultasi hukum. Nah, tetapi kalau udah berurusan dengan produk akta yang buat oleh notaris, terutama masalah
akta itu kita terikat kepada UU IJN dan kode etik. Artinya produk akta itu masih kita terikat kepada UJN. Nah, sekarang zaman digital, bahwa apabila proses pembuatan akta itu mau digitalkan, akta elektronik lah. Jadi, akta elektronik, akta kita elektronik. seberapa jauh payung hukum yang memayungi perbuatan itu? Karena kita sekarang ini masih berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. UJN, ya. Karena isi akta itu adalah implementasi daripada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Walaupun tempo hari Profesor Muladi almarhum dalam sebuah diskusi agar organisasi profesi itu meminta fatwa ke Mahkamah Agung untuk proses agar proses digital ini bisa dilaksanakan. Atau juga ada pendapat misalnya dari pakar-pakar di IT maupun hukum di Universitas Indonesia dalam suatu diskusi yang mengatakan bahwa Pak Edmond ya, kalau nggak salah. Pak Edmond kalau tidak salah, itu produk elektronik itu sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk artinya proses-proses membuat akta digital itu sudah bisa. Tapi kita para notaris yang saya tahu khususnya Kabupaten Bekasi, kita belum berani. Contohnya kita membuat RUPS telekonferensi. Oke. Bagaimana? Nah, itu kan pembuatan akta tanda tangannya itu tetap memerlukan kehadiran fisik. Oh, mungkin pembahasannya membuat seperti itu tadi. Nah, mungkin kalau sebagai pembahasan kaidah-kaidah hukum, penjelasan mungkin bisa telekonferensi, tapi untuk proses tanda tangan hadir di hadapan notaris itu belum bisa. Saya setuju, tapi payung hukumnya dirubah dulu. Berarti Gitu. Mas Abang kalau cuma sekedar diskusi RUPS, perubahan RUPS, rapat pakai telekonferensi Itu bisa. boleh saja. Tapi hanya ketika pengesahannya. Pengesahan tanda tangannya, Wajib. pembacaan aktanya, Wajib. kemudian disaksikan di hadapan notaris di dalam wilayah, itu kita tetap perlu kehadiran fisik. Tapi kalau melihat perkembangan dunia ya, mau bukannya di Indonesia, digitalisasi kan sangat kenceng Bang, teknologi sangat kenceng. Betul. Kenceng banget dalam artian dulu nggak ada Android, sekarang ada Android. Iya. Ya kan dulu kita kalau mau ngobrol ke Papua, kemana hanya suara. Tapi Betul. sekarang bisa rame-rame, kelihatan muka. Iya. Mau tidak mau kan, kalau menurut Abang gimana? Apakah dari organisasi yang tingkatan paling atas itu harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi? Memang suatu kebutuhan dengan lompatan teknologi yang tinggi ini harus dibarengi dengan proses perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undang yang mengikuti perkembangan zaman. Saya setuju. Dulu notaris itu hanya per kabupaten, per kota. Betul. Kemudian berkembang menjadi per provinsi. Betul. Saya bukan hanya per provinsi. Kalau perlu ajas nasionalitas dan ajas hukum bahwa negara Indonesia itu. Kalau kenapa notaris dari Jakarta nggak bisa tanda tangan di Papua? Kenapa tanda tangan misalnya nggak bisa di Surabaya? Toh perjalanan sekarang sudah bisa pakai pesawat. Iya. Jangan kita takutin. 4 jam jadi sejam. 1 jam. Iya. Saya di Kabupaten Bekasi nggak pernah saya tanda tangan di Bandung, walaupun satu Jawa Barat. Iya. Jadi sebenarnya mungkin wilayah kedudukan boleh tetap di kota atau kabupaten tertentu, tapi wilayah jabatan itu provinsi itu udah ketinggalan sebenarnya. Ketinggalan malah ya. Artinya kita memerlukan perubahan terhadap UUJN itu sendiri. Oke. Nah, itulah peranan daripada kita berorganisasi, di mana pengurus pusat pasti saya dengar sudah ada rencana untuk pembentukan tim perumus perubahan UUJN. Perbaikan Nah, UUJN. pengurus pusat itu harus meresepsi atau harus menerima masukan-masukan dari Pengwil
Dan Pengwil menerima masukan-masukan dari Pengda. Oke. Jadi aturan itu benar-benar kredibel dan mengadopsi kebutuhan seluruh anggota. Tapi kan setiap daerah pasti punya berbeda-beda dong permasalahan dan kendalanya. Nah, itulah yang perlu diformulasikan oleh pengurus pusat. Apa sih keperluannya di daerah Indonesia Barat, di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah gitu kan? Kemudian itulah yang merumuskan, itu tim pegodok itulah yang dari pengurus pusat. Tapi keinginan yang di bawah itu harus diserap. Seperti contoh tadi, saya kalau perlu malah kalau asas kita tanda tangan di luar negeri itu lain lagi kan, bukan asas nasionalitas, tidak. Karena itu di luar konteks wilayah, ketul di tempat di diplomatik. Nah makanya itu tadi permasalahan itu diserap dari bawah, dari Pengda, karena bagaimanapun jadi jangan sampai peraturan itu di bawahnya seperti ini, karena mohon maaf yang dipusatkan atasnya masukan dari bawah. Betul. Itu karena kan kita ini organisasi profesi, organisasi orang-orang notaris. Betul. Apa sih kebutuhannya? Untuk mengetahui kebutuhan notaris itu kan adanya di lapangan. Betul. Di Pengda-Pengda. Betul. Baru di aspirasi itu diserap oleh pengurus wilayah. Karena kan yang berhadapan langsung kan Pengda. Ya, nah itulah makanya kita ada konperda gitu kan, ada konvenwir. Nah itulah dari konperda itu kita dibawa ke konperwil, dari konperwil ini dibawa ke pusat. Jadi memang jenjang ini mudah-mudahan bisa terus dipertahankan, ditingkatkan, karena memang tujuan daripada organisasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota. Nah, balik lagi ke masalah akta digital. Itu kalau dari kacamata Bang Wahab, Iya. bisa dibuktikan nggak? Pembuktiannya seperti apa sih? Kan tanda tangan nih. Oke, kayak tadi Abang bilang, sih kan kerja provinsi, notaris kan provinsi. Bisa dong tanda tangan di Depok. Kalau provinsi, ya. Notaris ya. Bisa dong tanda tangan di Depok, bisa dong tanda tangan di Bandung, bisa dong tanda tangan di Cirebon. Nah, pembuktiannya bisa nggak kalau itu secara akta? Nah, itulah. Saya rasa untuk membuktikan bahwa seseorang itu berakta, misalnya saya orang dari Bekasi, saya tanda tangan di Depok. Bagaimana membuktikan bahwa saya berada di Depok saat itu? Nah, teknologi apa yang membuktikan bahwa saya itu ada di Depok saat itu? Ya kan? Mungkin anggaplah GPS, tapi teknologi notaris ini, IT yang ada di kantor notaris ini udah sampai ke sana belum? Berarti harus mempersiapkan ya? Nggak bisa, harus mempersiapkan. Contoh kita sekarang, yang paling bisa kita nikmati, kita rasakan itu Kumham yang udah online dalam pembuatan PT, itu luar biasa. Itu kan artinya kita bisa akses langsung gitu kan, kita bisa pembayaran langsung melalui HP kita, kita bisa entry data di kantor kita bisa print di kantor kita. Itu luar biasa. Kita tidak alergi terhadap teknologi, cuma permasalahannya itu tadi, payung hukumnya itu seperti apa. Maksudnya jadi jangan sampai justru nanti notaris itu menjadi objek kalau ada permasalahan, kalau seandainya tidak ada payung hukum. Iya, karena terus terang kita juga nggak berani. Kita nggak berani, makanya misalnya tanda tangan di Depok yang bukan wilayah hukum kita. Nah, itu dalam akta kita sebutkan. Harus ya. Bahwa dilangsungkan, minuta ini dilangsungkan di wilayah di Depok. Nah, makanya saya bilang tadi, itu kan untuk menjaga. Kenapa akta itu pakai jam? Misalnya, saya jam 9 tanda tangan di Bekasi. Tiba-tiba saya jam 9.30 dilangsungkan tanda tangan di Bandung. Itu kan nggak masuk akal. Ya iyalah, kapan berangkat? Nah, kapan berangkatnya? Perjalanan. Nah, makanya dulu sebenarnya kalau masalah akta seseorang itu sudah dikunci oleh waktu.
Makanya kita di akhir akta itu disebutkan bahwa ini dilangsungkan di mana. Sebenarnya dari kita akta notaris itu udah luar biasa, sudah mengikuti norma-norma peraturan-peraturan yang ada melalui UJN. Bahkan sudah bisa melindungi notaris itu sendiri. Melindungi notaris itu sendiri. Karena kalau notaris tidak mengikuti apa yang sudah digariskan oleh UJN, contohlah dia tanda tangan di luar wilayah jabatan. Nah, ini kan kita punya majelis pengawas. Oh iya, betul. Gitu kan, bahwa dia melanggar wilayah jabatan. Sekarang tidak saja diawasi oleh majelis pengawas, tetapi kalau ada pelanggaran hukum kita udah ada majelis kehormatan notaris. Iya. Jadi sebenarnya tinggal kita perangkat pranata hukumnya itu sudah mapan untuk notaris. Oke. Ala wilayah jabatan, ada majelis pengawas, ada majelis kehormatan, dan ada undang. Makanya kalau notaris sudah mengikuti peraturan UJN, baik MP majelis pengawas maupun majelis kehormatan, MPW, itu mengembalikan kepada peraturan itu sendiri UJN. Ini melanggar enggak? Kalau misalnya tidak melanggar, kan di pasal tentang para penegak hukum aja udah jelas. Pemeriksaan terhadap notaris itu dalam rangka penyelidikan, penyidikin, hakim, jaksa, dan kepolisian harus mendapat izin MKNW. Karena mekanisme udah jelas. Siap. Nah, tinggal notarisnya itu justru dalam rangka notaris sekarang yang sudah makin banyak itu harus marwah notaris itu benar-benar dijaga. Di sinilah fungsinya organisasi. Kalau vaksin itu adalah bagian daripada program organisasi untuk kesejahteraan anggota. Itu kan. Nah, balik lagi ke vaksin. Berarti selama setahun ini agak berkurang dong kegiatannya dari Kabupaten Bekasi nih. Boleh dibilang kegiatan berkurang. Cuman kita nggak ada data yang mengatakan bahwa misalnya kegiatan berkurang itu kan dibuktikan dengan angka yang berkurang. Maksudnya Artinya, kegiatan dari pengurus. Ya dulu pengurus terus berkurang. Karena pengurus juga kita boleh dibilang lebih banyak sosialnya sekarang. Jarang mengadakan seminar gitu jadinya. Seminar kita kan nggak berani, udah seminar kita kurangin. Paling lebih kita kepada yang banyak itu pengayoman, perorangan. Iya. Kalau kasus-kasus hukum terhadap notaris itu tidak otomatis berkurang dengan adanya COVID kan? Iya sih, pastinya bener. Ya masa gara-gara COVID itu berkurang? Nggak kurang. Ya, nggak mungkin. Kerjaan mungkin kurang. Iya. Pekerjaan berkurang, pendapatan berkurang, tetapi pengaduan tetap. Iya. Itu yang satu, makanya kita difokuskan saat COVID ini adalah gimana kesejahteraan anggota, gimana kesehatan anggota, gimana pengayoman anggota. Nah, dengan sudahnya divaksin yang tahap pertama, nanti mungkin next, kalau nggak salah 28 hari ya? 28 hari berikutnya, ya. Kalau dulu kan 14 hari, ya. Sekarang sama tim kesehatan ditambah ya, di 28 hari. Ada kemungkinan nggak kedepannya ini akan menggeliat kembali kegiatan-kegiatan dari pengurus, khususnya di Kabupaten Bekasi? Kita menambah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sebenarnya ya itu tadi, karena kita dengan adanya vaksin itu, pertama imunitas kita tinggi diharapkan ya, kemudian kalau kita secara fisik dan psikis kita udah meningkat, kita tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya tatap muka. Kita disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi kegiatan itu tidak pasti ada dampaknya dari ini. Kita jangankan kegiatan seminar-seminar, yang dimana program di Kabupaten Bekasi itu salah satu untuk mensejahterakan anggota adalah dengan jalan-jalan. Oke. Kita wisata. Itu nggak jalan? Tidak jalan. Mau wisata kemana kita? Orang. Iya. Berarti banyak program yang mandek dong, Bang? Boleh dibilang ya, cuman kita tutupi dengan program yang lain. Oh, diganti. Baksos, ada banjir, ada
macam-macam lah. Iya, Kita iya, lebih kepada penekanan sosial. Hmm. Nah itu sosial dan untuk pengayoman anggota. Berarti Iya. program yang nggak berjalan dialihkan. Dialihkan. Jadi penekanannya kita berbeda karena kita juga nggak bisa kan untuk ngumpul-ngumpulin orang di luar karena kita juga harus tunduk dan patuh kepada gugus tugas COVID. Misalnya anggaplah di suatu hotel gitu kan. Nah ini kan baru belakangan ini kita ada dengan jaga jarak, dengan pakai masker, cuci tangan yang sangat ketat, ukur suhu dan lain sebagainya, baru kita berani. Ya mudah-mudahan imunitas tinggi, keberanian kita tinggi, akhirnya kita bisa sedikit demi sedikit. Kita kan nggak tahu COVID ini sampai kapan Iya, nggak tahu. berakhir. Iya. Tapi kan kita jangan tunduk sama COVID. Ya. Ya yang perlu itu kita bagaimana menyiasati hidup bersama COVID. Berdampingan. Biarkan aja COVID ya hidup sendiri gitu kan. Nah, gimana kita hidup sendiri tanpa bersinggungan dengan dia? Kayak pakai masker, Ya, betul. jaga jarak gitu kan. Nah, itulah yang nggak ada, belum dengar lah bahwa COVID ini akan berakhir tahun sekian, kita nggak tahu. Cuma duga-dugaan aja. Bukan, Ya? iya. Oh, tahun sekian habis, ternyata Mudah-mudahan, enggak. makanya kita kangen ketemu teman, kangen ketemu jalan-jalan bareng, kangen kita untuk ngobrol-ngobrol, ya. makan bersama gitu kan. Ini belas Itu. ya. Belas setahun. Lah, jadi akhirnya kita begitu ada pertemuan seperti ini, kayak COVID begini, itu benar-benar dimanfaat. Untungnya kita ini udah punya media sosial. Oh iya. Seandainya kita nggak punya media sosial seperti hidup di 2005, 2010, nggak tahu lagi nih kita Teman sono lagi ngapain? Nggak Iya. tahu. Iya benar. itu kan. Jadi itu yang luar biasa kita di Terakhir acara Bang, ini. ada yang ingin sampaikan nggak Bang? Khususnya untuk anggota di Kabupaten Bekasi dengan diselenggarakannya vaksin ini baik oleh INI dan sebagian mungkin oleh IPAT ya. Ya. Yang pertama teman-teman khususnya profesi selaku notaris di Kabupaten Bekasi, kami menghimbau untuk tetap disuntik vaksin dengan atau melalui siapapun. Sebelum suntik vaksin di Pengda ini sendiri ada, itu ada beberapa teman kita yang kita tahu mereka sudah disuntik tapi melalui organisasi atau lembaga yang lain. Oh, mandiri ya. Mandiri mungkin kan. Nah, kemudian yang hari ini disuntik bersama pengurus daerah INI Notaris untuk vaksin, ya kita bersyukur mudah-mudahan vaksin ini sehat yang divaksin, sehat yang mengurus vaksin gitu kan, dan sehat yang menyuntikan vaksin, semua sehat semua. Amin. Nah, itu dari sisi notaris. Tidak menutup kemungkinan notaris ini, kita tidak menutup mata bahwa itu mayoritas atau hampir semua notaris di Kabupaten itu merangkap sebagai IPAT. Mungkin teman-teman yang hari ini belum divaksin melalui Pengda INI, besok atau lusa akan ikut vaksin di pengurus IPAT. Yang penting bahwa kita harus vaksin semua. Masalah waktu di tempat di mana itu bisa kita selera masing-masing. Berarti alhamdulillah, berarti Kabupaten Bekasi Ya. kemungkinan bisa 100%. Kemungkinan 100% kita bisa vaksin. vaksin. Cuma jalurnya apakah melalui INI atau melalui IPAT Oh, oke. atau melalui instansi lain. Karena kita dengar beberapa juga udah pada divaksin. Itu mungkin jalur apakah jalur dia manula gitu kan di atas 60. Oh, yang 60 banyak loh yang udah divaksin di kita. Iya, iya, karena kan jalur pemerintah berarti. Jalur pemerintah. Iya, kan? Karena beberapa teman itu mereka udah di atas 60, mereka bisa vaksin. Jadi kemungkinan notaris Bekasi 100% divaksin iya. Alhamdulillah. Oke, Grossever. Dulu masih banyak yang ingin Gros TV tanyakan. Karena tapi berhubung acara vaksin masih berlangsung. Karena baru berapa 100 Bang tadi berjalan? Tadi 115. Oh, 115. Masih ada Kita sisa. masih lanjut. Ya. Berapa targetnya hari ini? Kita Yang terdaftar? maunya sih 200. Oh, yang terdaftar. Tergantung pendaftar. Mudah-mudahan kita Masih ditunggu yang ya? daftarnya ada dan vaksinnya ada terpenuhi. Nah, berarti Gitu. yang belum divaksin masih bisa hadir dong?
hari ini? Yang jelas yang belum daftar nggak bisa ikut daftar. Oh, yang sudah daftar tapi belum datang masih ditunggu. Nah, berarti. ya masih ditunggu. Kalau udah daftar, belum masih kita tunggu. Berarti yang belum daftar mungkin bisa ikut di. Nah, yang belum IPA. daftar ya. Nah, kalau misalnya nanti ke depan vaksinnya banyak, kita tidak menutup kemungkinan untuk gelombang kedua untuk vaksinasi. Oh, oke. Gitu kan? Tunggu aja. Kita tetap melayani anggota. Siap. Terima Nah. kasih Bang Abdul Wahab, Ketua Terima kasih. dan Pengurus Daerah Kabupaten Bekasi, Ikatan Notaris Indonesia, dikenal sebagai Bupati Kabupaten Bupati Notaris. Bekasi, Notaris. Salam untuk semua notaris di seluruh tanah air. Salam sehat dari Bekasi. Oke, terima kasih Bang Abdul Wahab sekali lagi. Oke, Gross TV, Gross Tapers, sampai di sini bincang-bincang santai Gross TV. Sampai jumpa di liputan dan wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.